dipilih atau tidak, diremehkan atau tidak, itu urusan belakang ya. Santai aja. Saya sendiri kan banyak bulian juga. Ya, tidak saya dengar ya. Saya sendiri. Paling banyak dibully, paling banyak difitnah, paling banyak dijelekkan, tapi surveinya kan nomor satu. Gibran Raka Buming Raka curhat merasa sering dibully hingga difitnah. Aku kok gemes ya ada orang satu ini lewat di beranda terus tuh. Ini yang namanya pelaku macak korban ya ini. Dia yang melanggar konstitusi, dia yang menjadi cawapres dengan cara yang tidak benar, dia yang merasa dizalimi, dia yang merasa dibully, dia yang merasa difitnah. Fitnah gimana? Kamu itu benar cuma jadi wali kota 2 tahun, kamu itu benar cuma mantan penjual martabak, atau bahkan mungkin sampai saat ini masih jadi penjual martabak. Kamu itu benar gak ada ini kualitas kamu jadi wali kota itu. Kalau di media itu kalau ngomong tuh kayak orang asal nyelemong kayak gitu. Ini teman aku orang Solo loh yang bicara seperti ini loh. Kamu ini benar bukan kuliah di Australia tapi cuma kursus gitu. Kamu ini benar mendapatkan privilege dari bapak kamu yang seorang presiden. Kamu ini bukan perwakilan anak muda, itu bukan, Mas Gibran. Saya sebagai generasi kalau 35 ke atas ini, saya sangat miris dan kayak negara ini mau dijadikan apa gitu loh. Kalau misalnya jatuh di tangan Anda ketika Pak Prabowo sudah tidak bisa bekerja, misal jadi kalian ini jadi terus negara akan kamu atur, sementara kamu aja prestasi nggak ada, kamu ini pengalaman juga nggak ada gitu. Kamu bilang kamu dicurangi, kamu bilang kamu difitnah, kamu itu loh baliho kamu di mana-mana sudah ada. Malam pada pasang baliho kamu, terus kemarin ada update itu pihak siapa, pihak kamu juga, kok kamu merasa terzolimi. Kamu ini pelaku macak korban, Mas Gibran, mbok ya sadar gitu. Kamu jangan memperlihatkan pelongo-pelongo seperti bapak kamu jadi pelongo-pelongo jilid 2 macak korban gitu. Cerdas juga Gen Y ini ya, nyinyir ke Gibran, dan tampaknya memang layak untuk dinyinyiri. Kenapa pemirsa? Ya, bisa dikatakan sekarang ini modalnya Gibran itu kan kalau ceramah kemana-mana atau menjadi narasumber di pendukung-pendukungnya, itu kan hanya modalnya. Kita sekarang ini banyak difitnah ya, banyak dizolimi atau apa, nggak usah dibalasnya ya, kita senyumin aja, itu modalnya gitu loh. Tetapi benarkah yang disuarakan oleh publik itu terhadap Gibran itu tidak benar ya? Benarkah yang dikatakan oleh banyak generasi di Republik ini tentang Gibran itu hoax? Kayaknya benar semua gitu loh. Jadi kalau pernyataan itu benar kemudian dikatakan kepada orang yang bersangkutan, ya itu kebenaran nyata, faktual, bukan fitnah. Tapi kalau orang itu merasa difitnah, itu lain persoalan ya. Inilah yang biasa disebut sebagai playing victim ya. Pelaku merasa sebagai korban. Ini pintar sekali nih generasi Y ini ya. Kamu itu benar ya, bapaknya itu adalah presiden, kamu itu benar ya. 2 tahun saja jadi wali kota, penjual martabak dan lain sebagainya.
Dan benar juga proses yang ada di MK itu memang seperti itu. Ya. Siapa bisa menafikan satu reason diternya ya lolosnya Gibran itu kalau dia bukan dari anaknya presiden? Nggak bisa. Dan semuanya mengarah ke situ semua gitu. Jadi ini yang luar biasa pemirsa adalah kesadaran dari generasi Y terhadap fenomena Gibran ini, yang malah risih kalau itu adalah cerminan dari generasi dia. Keren ini. Artinya mungkin loh ya, dalam survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei, pengamat yang mungkin dapat sumbatan duit gitu dan lain sebagainya itu, ya Gibran kan ditampilkan sebagai sosok anak muda. Ya, ditampilkan sebagai sosok anak muda. Ya, tetapi ya anak muda yang tahu tentang bagaimana prosesnya Gibran sekarang mulai berbicara di TikTok, di platform X, di mana-mana dia berbicara tentang, oh enggak, kami bukan Gibran. Bahkan Gibran sudah menjadi istilah baru. Gibran lo, artinya apa? Bohong lo, curang lo, itu dengan menggunakan kata Gibran gitu. Jadi generasi Z ya itu sudah tahu, sudah sadar, oh saya bukan seperti ini ya. Malu dia karena apa? Nggak gentle gitu loh ya, modalnya cuma jelemong. Nah pemirsa mungkin tahu kalau ngomong cuma jelemong ya. Jelemong itu adalah kosakata bahasa Indonesia di mana kata-kata diucapkan itu hanya reaksi spontan tapi tidak terpikirkan. Itu namanya jelemong, dan karena itu nggak match dengan akal dia. Jadi sekenanya gitu loh. Menjawabnya itu adalah sekenanya. Awuk apa bagaimana? Ya nggak bisa, nggak ada nalarnya sama sekali. Ya samalah seperti yang dijawab oleh Gibran begini kan, dengan modal menjawab sekenanya. Dulu kan orang mungkin beranggapan bahwa Gibran itu cerdas karena lulusan luar negeri ya dan lain sebagainya. Nah sekarang ini orang mulai tahu semua, oh ternyata lulusannya begitu-begitu aja, kursus itu seperti yang dikatakan nih, sudah tahu semua ini, hanya cuma kursus saja ya, dan seterusnya. Dan ini pemirsa, kalau kita kembali kepada beberapa waktu yang lalu, ada penjelasan yang cukup menarik dari PDIP ya. Alasan PDIP tak pecat Gibran itu khawatir itu akan menjadi playing victim ya, dengan narasi saya terzalimi. Karena itulah tidak dipecat, dan si Bobi Nasution dipecat karena nggak ngaruh Bobi Nasution kan. Tapi kalau misalnya ini Gibran yang dipecat ya, dan memang standarnya itu dipecat, hitung-hitungan dari PDIP itu adalah supaya tidak merasa bahwa Gibran ini terzolimi. Lah wong nyata saja merasa dizolimi gitu loh. Ini pemirsa ya, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengungkap alasan tidak terburu-buru memecat Gibran Rakabuming Raka sebagai kader, meskipun yang bersangkutan sudah mendaftar ke KPU sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Itu dikatakan oleh Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, yang mengatakan bila Gibran dipecat saat ini maka itu akan bisa didramatisasi ya, dan timnya Gibran mungkin bisa mengkapitalisasi sebagai pihak terzalimi alias playing victim,
Dan rata-rata orang Indonesia itu akan menolong pada korban. Ya, semua manusia lah cenderung menolong pada yang korban.